Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firna Yuniar, kelas PTIKE 2019, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Heinrich mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dengan melalui interaksi pemelar atau lingkungannya. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom, Nana Sudaja 2010 terbagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual atau yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu ranah efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak meliputi 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan percepatan, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Menurut Nana Sudaja, mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi atau mencapai tujuan pembelajaran. Atau dapat disimpulkan hakikat belajar mengajar adalah proses pengaturan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Sebagai suatu proses, pengaturan kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Suwardi, kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar mengajar memiliki tujuan, di mana tujuannya untuk membentuk anak didik di dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud belajar mengajar itu sendiri untuk sadar tujuan dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Anak didik mempunyai tujuan, unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung. Yang kedua yaitu ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematis dan relevan untuk mencapai suatu tujuan. Yang satu dengan yang lainnya mungkin akan membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Dalam hari ini materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuannya. Dan yang keempat yaitu ditandai dengan aktivitas anak didik sebagai konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi keseluruhan belajar mengajar aktivitas anak didik dalam hal baru baik secara fisik maupun secara mental aktif. Yang kelima yaitu dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Dalam perannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi interaksi yang kondusif. Yang keenam yaitu dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin, di mana disiplin dalam kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu proses pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. Dan yang ketujuh yaitu ada batas waktu, di mana untuk mencapai tujuan itu pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas atau kelompok anak didik
batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan dan diberi waktu tertentu kapan tujuan itu sudah harus dicapai. Dan yang kedelapan yaitu evaluasi. Dari seluruh kegiatan di atas, evaluasi menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Setelah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar, evaluasi harus melakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Nah, pengertian pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Pembelajaran adalah pembelajar atau instruktur atau guru, bahkan bahan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Dengan kata lain, komponen dalam pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi atau lingkungan eksternal yang konduktif agar terjadi prosedur belajar atau kondisi internal pada diri siswa pembelajar. Nah, pendekatan atau sistem pembelajaran menjadi konteks dalam penulisan ini sebagai DIK atau Key 11 menjelaskan dalam sistem pembelajaran terdapat juga strategi pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran, meliputi pembelajaran motivasi, gambaran, tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. Dan yang kedua yaitu presentasi pembelajaran, bagian dan inti meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. Yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meliputi praktek dan pemberian umpan balik. Dan yang keempat yaitu melakukan penilaian, meliputi tes awal dan tes akhir. Dan yang kelima yaitu aktivitas lanjutan, meliputi pengulangan atau penyampaian kesimpulan. Nah, komponen utama dari desain pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua yaitu pembelajaran, di mana pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Dan yang ketiga yaitu analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang dipelajari. Dan yang keempat yaitu strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikron dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Dan yang kelima yaitu penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai oleh atau belum. Nah, penyusunan perencanaan pembelajaran mempunyai langkah-langkah di mana hakikatnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus, di mana merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Dan yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar, di mana belajar bukan hanya sekedar mencapai atau menghafal, akan tetapi proses pengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar ini yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Dan yang keempat yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Dan yang kelima yaitu memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua yaitu jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Dan yang ketiga yaitu tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. Keenam yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
Fasilitas fisik juga meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan materi mengenai hakikat dan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Nana Sudaja, mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi atau mencapai tujuan pembelajaran. Atau dapat disimpulkan hakikat belajar mengajar adalah proses pengaturan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Itulah tadi penjelasan materi mengenai hakikat dan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.